seperti pujian inilah keputusan setiap kami. Kami mengiring Yesus, kami mengikuti Yesus, kami mencintai Yesus, dan sekali Yesus, tetap Yesus, dan tidak pernah mengenal kata mundur. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama sekarang kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan juga berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kaki jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, ya Aba, ya Bapa, dan biarlah Allah Roh Kudus menerangi mata hati dan mata rohani kami, sehingga firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Ya, senang sekali. Hari ini Selasa, 15 Agustus 2023, boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, hari ini kembali kita akan lanjutkan dari kitab Kejadian, pasal 32, ayat 24 sampai dengan ayat 30. Dan judul hari ini saya beri tema pergumulan hidup. Kalau Sabtu kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita tidak bisa memilih akibat daripada pilihan-pilihan kita. Saya akan bacakan ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. 25 dan 26. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya, saya ulang sedikit bahwa apa yang kita baca barusan itu berbicara tentang seorang Yakub yang mengalami pergumulan hebat. Ya, kenapa? Karena Yakub ini mengalami masalah, kan ada tiga hal yang menyebabkan kita mengalami masalah. Yang pertama, kita mengalami masalah karena kesalahan kita sendiri. Yang kedua, kita mengalami masalah karena kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, kita mengalami masalah karena ada yang di luar kontrol kita, misalnya bencana alam dan lain sebagainya. Nah, Yakub ini termasuk golongan yang pertama. Dia mengalami masalah dalam hidupnya karena dia, maaf Bapak Ibu sekalian, dia itu melakukan tipu-tipu, ya. Jadi banyak kepalsuan yang dilakukan oleh Yakub ini, bahkan dia berani menipu ayah kandungnya sendiri, yaitu Ishak. Ya, singkat cerita, kemudian Yakub itu ketakutan setelah membuat kesalahan dengan menipu ayahnya dan kemudian memperdaya kakaknya yang bernama Esau, sehingga kemudian Yakub melarikan diri
ke rumah Laban, di mana Laban ini adalah rumah daripada paman daripada Yakub ini. Dan sampai di rumahnya Laban, Yakub pun menuai apa yang ditabur. Dia ditipu juga berkali-kali oleh Laban. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, keputusan kita itu akan menentukan masa depan kita. Maka itu pikirkan baik-baik sebelum kita melakukan atau memutuskan sesuatu hal, ya, karena nanti akibatnya akan panjang sekali, ya. Kita lihat, udah kita membaca, mendengar di media sosial bagaimana kemudian orang-orang menyesal setelah dia mengambil keputusan-keputusan yang salah beberapa waktu yang lalu, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ingat, apa yang kita putuskan, apa yang kita tabur itu akan menentukan masa depan kita. Ketika kita menabur yang baik, ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang baik, itu juga akan membuat masa depan kita menjadi masa depan yang baik. Tuhan sendiri punya rancangan kepada kita, yaitu masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi Tuhan mau kita bekerja sama dengan Tuhan, ya. Ada bagian-bagian yang tidak bisa kita kerjakan, itu nanti Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita, ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Yakub mengalami pergumulan yang hebat dan dia bosan dengan apa yang dia alami. Maka kemudian dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu untuk berdamai dengan Esau, di mana Esau ini merupakan kakak yang ditipunya, ya. Nah, dalam perjalanan di situ kemudian Yakub mengalami pergumulan yang hebat, ya. Dia bergulat dengan yang namanya malaikat tadi. Kita sudah baca di ayat 25 dan ayat 26. Nah, ayat 25 dan ayat 26 ini berbicara tentang bagaimana Yakub bergumul dengan malaikat itu dan kemudian dia bergantung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha baik. Dia bukan pendendam, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita lihat bagaimana ketika anak bungsu yang ditulis di kitab Lukas pasal 15. Ketika anak bungsu dia sudah hidup foya-foya, jauh dari rumah bapaknya, dan kemudian kandas di kandang babi. Tetapi ketika anak bungsu ini menyadari perbuatannya, dia kembali kepada bapak, dan kita tahu Bapa itu memulihkan kehidupan anak bungsu ini. Demikian juga Yakub, waktu dia mengalami pergumulan yang hebat, dia bilang begini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika kamu atau engkau tidak memberkati aku. Nah, dari ini kita belajar bahwa bergantung kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan, ya. Karena Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, dia bukanlah Tuhan yang pendendam. Hari ini apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun Bapak Ibu sekalian, mari mulai datang kembali kepada Tuhan. Mungkin masalah itu karena kesalahan kita atau apa saja penyebabnya, ya. Ingat bahwa kehendak Tuhan buat setiap kita selagi kita masih hidup, masih diberi kesempatan, kehendak Tuhan itu adalah pemulihan. Bersama saya ucapkan pemulihan, 2, 3, pemulihan. Jangan izinkan hati kita menuduh kita, jangan izinkan pikiran kita ini bermain dengan asumsi-asumsi yang negatif, asumsi yang buruk, yang mengatakan kamu ini tidak berharga, kamu ini sial,
kamu ini terkutuk, kamu nggak mungkin ngalami kemenangan. Tolak semua. Percaya kepada Tuhan, percayalah kepada firman-Nya. Tuhan berkata begini, oleh karena Kristus Yesus, dalam Roma pasal 8 ayat 37, kita ini akan menjadi orang-orang yang disebut lebih daripada pemenang. Hari ini mungkin kita merasa sesak nafas, sesak dada, kita mengalami hidup ini kok begitu berat. Bapak Ibu sekalian, percayalah Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita masing-masing. Percayalah Bapak Ibu sekalian ya, Tuhan itu mengawasi, Tuhan itu melihat, Tuhan itu maha hadir. Waktu pencobaan itu Tuhan rasa itu berat, maka pencobaan itu pasti di-stop oleh Tuhan. Atau dalam kata lain, bebannya itu dikurangi. Nah, waktu kita ngadapin masalah, waktu kita ngadapin pencobaan, itu Tuhan juga terlibat di dalamnya untuk melatih otot-otot iman kita, untuk melatih kerohanian kita. Jadi Tuhan itu mengizinkan hal yang tidak baik itu terjadi karena kesalahan kita, karena apa yang kita tabur, tetapi di dalam semua itu Tuhan juga kemudian turut seperti yang ditulis dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Ayat yang 29 berkata, agar kemudian kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Ya, itu yang bagian yang Tuhan mau kerjakan kepada kita. Bukankah setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu disebut sebagai anak-anak Allah? Nah, sebagai anak-anak Allah, tentu kita harus menjadi serupa dengan Allah. Seperti kata pepatah, buah apel itu tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau kita mengaku anak Allah, kita mengaku menjadi pengikut Kristus, kita mengaku menjadi orang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita harus ketahui Tuhan mau memproses hidup kita sehingga kita nanti serupa dengan Tuhan. Maka kemudian di dalam Kejadian pasal 32 tadi, ayat 24 sampai dengan ayat 27 sampai dengan 28 berkata begini. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya. Nah, ayat ini mau kasih tahu kepada kita bahwa kalau kita tidak menyerah di dalam pergumulan, maka kita pasti menang. Tapi poinnya ada di ayat yang ke-27, Tuhan itu bukan tidak tahu siapa kita. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, itu untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita siapa diri kita sesungguhnya. Waktu bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Kemudian Yakub berkata dengan jujur, sautnya, aku ini Yakub. Bapak Ibu sekalian, arti kata Yakub itu adalah penipu. Maaf Bapak Ibu sekalian, ya, menurut Alkitab arti kata Yakub itu adalah penipu. Ya, maka itu kemudian ayat 28 katakan namamu sekarang bukan lagi Yakub tapi Israel. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian familiar dengan nama Israel, ya dimulai dari Kejadian 30 ayat 28 inilah asal mula kata Israel, yang artinya mengalami kemenangan setelah melewati pergumulan dengan Allah dan manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami proses daripada Tuhan,
Sekali lagi, ketika kita mengalami proses daripada Tuhan, jangan ada seorang pun yang kemudian give up atau menyerah. Memang yang namanya proses itu tidak enak. Yang namanya proses itu menyakitkan. Waktu saya masih remaja, belum menikah, saya bekerja sebagai karyawan dari toko emas, Bapak Ibu sekalian ya. Saya sering di tempat bagaimana tukang emas itu menyalakan apinya dan kemudian emas-emas itu dibakar sedemikian rupa sampai bisa berpanas sekali ya, sampai cair itu emas dan kemudian kotorannya bisa keluar loh Bapak Ibu sekalian. Dan setelah dipanasi sampai sekian panas itu kotorannya keluar, maka emas itu kemudian menjadi emas yang murni ketika kotorannya sudah dikeluarkan ya. Kalau emas itu bisa berteriak, wah dia akan bilang begini, aduh panas, panas, nggak enak. Tapi setelah proses itu selesai, emas itu menjadi emas yang murni. Nah, Tuhan juga mau memproses hidup kita agar hidup kita itu menjadi murni. Seperti di dalam kitab Yeremia, ketika Tuhan berbicara kepada Yeremia untuk dia datang ke tukang periuk untuk melihat bagaimana tukang periuk itu membuat periuk. Maka tukang periuk itu ketika dia membuat periuk itu, membuat bejana itu, dan ketika bejana itu selesai dan dilihat bahwa bejana itu masih kurang bagus, maka bejana itu diremukkan, dibentuk lagi sampai akhirnya menjadi bagus. Dan ketika bejana itu bagus, Bapak Ibu sekalian, itu bisa ditaruh di tempat-tempat yang terhormat. Bukankah Tuhan mau kita sebagai miliknya itu juga ada di tempat-tempat yang terhormat, bukan di tempat-tempat yang tercemar. Maka itu ketika proses terjadi dalam hidup kita, mungkin nama kita bukan Yakub, mungkin nama kita bukan penipu, mungkin nama kita apalah ya Bapak Ibu sekalian yang tahu antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau menjalani proses itu dan kemudian kita tidak menyerah, maka ketika orang-orang ketemu dengan kita, pasangan hidup kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, atau teman-teman kita, mereka akan bilang gini, kamu lain loh sekarang, ya kan? Lainnya gimana? Kamu jauh lebih baik, kamu jauh lebih sabar, kamu jauh lebih rohani. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita tidak pernah menyerah ketika menghadapi proses, ya. Dan kemudian yang terakhir dari ayat yang ke-29 dikatakan begini, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ, ya. Nah, yang terakhir, yang bagian yang ketiga yang akan kita pelajari, yaitu bahwa ternyata pergumulan itu kalau kita tidak give up, tidak menyerah, maka akhirnya yang ada itu adalah berkat. Ya, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak suka dengan namanya berkat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu jelas-jelas berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa aku datang ke dunia ini untuk memberi kamu hidup dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Sedangkan iblis itu si jahat yang disebut pencuri, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Ingat, saya selalu katakan Tuhan itu memberkati kita bukan supaya kita ini bisa memakai berkat itu untuk memuaskan hawa nafsu kita, ya kan? Kalau berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu akan membuat kita ini hidupnya masuk ke dalam neraka, maka berkat itu pasti diambil oleh Tuhan. Karena Tuhan nggak mau itu kita mengalami hal yang buruk. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita diberkati, pakailah berkat itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu daging kita. Nah, sedangkan iblis, dia nggak senang kalau melihat orang-orang percaya itu diberkati. Maka itu iblis itu selalu berusaha bagaimana ketika melihat anak-anak Tuhan itu diberkati, cinta Tuhan, dan memakai berkatnya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka iblis itu berusaha untuk mati-matian menghancurkan anak-anak Tuhan itu. Supaya apa? Hidupnya tidak menjadi kesaksian. Ya, pesan Tuhan dari ayat yang ke-29, ya, saya sudah sampaikan berulang-ulang, Bapak Ibu sekalian, dan seperti pujian tadi, sebelum kita dengar firman Tuhan, no turning back. I decided to follow Jesus and no turning back. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika diberkati oleh Tuhan, please hati kita terus melekat kepada Tuhan. Seperti yang setiap pagi kita deklarasikan dari Mazmur 91 itu. Ayat yang ke-14 berkata, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, hati kita tetap kepada Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika tipu daya si iblis itu, ketika kejahatan atau orang-orang jahat ya dengan sengaja maupun tidak sengaja dipakai sebagai alat iblis untuk menghancurkan hidup kita, maka itu tidak akan pernah menimpa kita. Dikatakan bahwa 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 di sisi kanan kita, tapi itu sekali-kali tidak akan pernah menimpa kita. Ya, hari ini kita sudah selesaikan firman Tuhan dengan judul pergumulan hidup. Yang pertama, kita sudah belajar bahwa keputusan kita, pilihan kita itu akan menentukan masa depan kita. Yakub mengalami masalah yang hebat karena dia salah ambil keputusan. Yang kedua, kita belajar apapun kesalahan persoalan yang kita sudah alami atau sedang dialami, maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika bergumul, datanglah kepada Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan. Yang selanjutnya, kita sudah belajar bahwa ketika dalam pergumulan dan kita tidak menyerah, Tuhan pakai pergumulan itu untuk memproses karakter kita. Dan yang baru saja kita pelajari bagian yang terakhir, bahwa pergumulan itu ujung-ujungnya kalau kita tidak menyerah, itu akan membuat kita hidupnya dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa, karena kami tahu apapun yang sedang kami alami, kami tahu bahwa Tuhan Allah kami adalah Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang maha tahu, Tuhan Allah yang maha hadir, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu untuk setiap kami agar hidup kami ini dipulihkan dan mengalami masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Allah Roh Kudus, tolong kami, sehingga firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak satu pun yang berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.